semua, semoga kita sehat selalu ya. Hari ini kita belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, kelas 4. Sebelum mulai belajar, jangan lupa membaca doa dulu ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi dan menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Yang kedua, setelah diskusi, siswa mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Yang ketiga, setelah eksplorasi dan diskusi, siswa mampu menjelaskan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar secara sistematis. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keragaman itu. Yang pertama yaitu keragaman suku. Indonesia terdiri dari banyak suku seperti suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, dan lain-lain. Yang kedua adalah aneka ragam pakaian adat. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang berbeda-beda dengan ciri khasnya sendiri. Yang ketiga yaitu aneka ragam rumah adat. Seperti gambar di bawah ini adalah contoh rumah adat. Yang pertama yaitu rumah Honai dari Papua, rumah Gadang dari Sumatera Barat, dan rumah Joglo dari Jawa Tengah. Selain itu, ada juga aneka ragam tarian adat seperti tari Saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, dan juga tari topeng dari Jakarta, dan juga masih banyak lagi. Keberagaman budaya Indonesia bisa disaksikan dalam pawai budaya. Pawai budaya merupakan iring-iringan sekelompok orang yang biasanya dilakukan di jalan raya dengan menggunakan kostum. Biasanya disertai pula dengan iring-iringan drum band dalam suatu prosesi upacara atau perayaan tertentu. Perhatikan paragraf di bawah ini ya. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Berdasarkan paragraf di atas, dapat disimpulkan bahwa gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Hal tersebut karena kalimat tersebut merupakan inti yang dibicarakan dalam paragraf di atas. Yang kedua yaitu gagasan pendukung. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai yang lewat. Gagasan pendukung tersebut berisi informasi tambahan untuk gagasan pokok.
Karena Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa setiap daerahnya, perbedaan yang ada merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman dan perbedaan yang merupakan wujud dari semangat persatuan dan juga kesatuan. Keberagaman budaya yang ada di setiap daerah merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Nah, anak-anak, sekarang tuliskan pada buku tulis kalian bagaimana cara kalian untuk menghargai perbedaan tersebut ya. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya pun juga berbeda-beda ya. Yang pertama itu ada sasando. Sasando ini cara memainkannya dengan dipetik. Dan yang kedua ada angklung, cara memainkannya dengan digoyangkan. Yang ketiga ada kecapi, cara memainkannya dengan dipetik. Dan yang keempat ada seruling, cara memainkannya dengan ditiup. Tahukah kamu bahwa di sekitar kita banyak juga benda yang dapat menghasilkan bunyi? Nah, anak-anak, sekarang coba amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Kemudian, tuliskan 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan bisa ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Sekian pembelajaran hari ini, semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.